Baik lagi bareng kita di Jakarta Keras, dimana kalau bukan di segmen interview nekat ini. Iya. Mantap ya. Iya, mantap. Kece bong. Enak. Kece, Bong. Balik lagi, ulangi lagi. Sekali lagi. Wes. Inek. Ya. Ada ineknya. Ineknya yang bikin kenceng. Kurang-kurangin lo. Iya, udah dikurangin, Bang. Ini kita sekarang kedatangan musisi legendaris. Dulunya mitos, ternyata ada beneran. Mitologi rakyat beneran ada. Urban legend gitu gue. Parah. Sering diomongin sama orang tua. Waduh. Jangan nyapu depan rumah, ntar datangkan Denny Prus. Ya. Nyapu baik-baik, ntar muka lu itu kalau kotor ntar muka lu tumbuh Denny Prus. Ya. Mau lo, muka lu ada Denny Prusnya banyak gitu. Gua jawab Di depan pintu, ntar laki lu kayak Denny Prus. Ya. Jadi hari ini kita udah kedatangan salah satu vokalis Wali. Ya. Leto ini. Gue Sunan Kalibata. Ya. Sunan Kalibata. Kawan sering mesen nih. Ayan lah. Daripada kagak ya kan? Iya benar. Cuhai mulu capek tau cuhai mulu. Entot lu ngobrolin apaan sih? Emang bebas di sini, Bang. Enggak apa-apa ya, bebek main bass, bebas. Bebek main bass. Sekarang jadi orang Belanda ya. Gue. Gini-gini kayak orang company. Oh iya. Kamu teman si Pitung? Iya. Inlander Overdome. gitu. Lempar keluar busuk. Kita langsung masuk ke dalam segmen pertanyaan aja, Bang. Iya, Bang, kenapa Bang ada Denny Prusnya Bang belakangnya, Bang? Frustasi gue waktu itu, frustasi. Ngapain ya? Ya udah gue pakai Denifrus aja. Sampai Gitu. sekarang ya? Sampai sekarang masih frustasi. Apalagi ketemu kalian. Brengsek. Turun mental gue down banget. Tapi itu beneran frustasi Denny Prusnya itu. Jadi gue dulu kan sebenarnya kan gue kalau dibilang gue perantauan kan, gue pendatang gue di sini. Jadi gue hijrah. Jadi kalau lu ngomongin yang hijrah itu gue udah lama hijrah. Udah dari 2008 gue hijrah ke Jakarta. Udah ketemu berapa ustadz tuh berarti itu? Bukan, beda. Bebek naik sepeda. Bukan hijrahnya dari grup lawak cabul. Bukan. Dia merantau dari mana? Surabaya? Gue dari Surabaya, pindah Jakarta. Untung gue pindahnya resmi, jadi sekarang gue KTP-nya KTP Jakarta gitu. Iya dong. Kalau gue nggak resmi, wah dipulangin gue. Deportasi. Kan negara sendiri Jakarta kan? Iya. Keras lah. Jadi karena gue udah mentok di Surabaya, gue ngerantau ke Jakarta. Ngerasain ya kerasnya Jakarta dari awal-awal waktu gue masih pindah kemari. Jadi jalanan lah, jadi gue ngamen di jalanan, terus habis itu ngamen Kopaja, Metro Mini, tidur emperan sampai akhirnya bisa survive gitu. Lu jangan sedih ya. Anjing lu nggak ngelakuin juga. Ngapain lu sedih? Orang-orang sekarang gitu tuh, Bang. Iya. Untuk yang sedih-sedih dia nangis. Iya, padahal yang enak ya. Iya, yang ngelakuin siapa? Yang sedih siapa? Soto. Tiba-tiba jadi motivator ya. Iya. Lu lumpuh aja, ntar bisa jadi motivator lu. Iya. Dulu saya lumpuh. Abang motivator juga? Gua paginator. Paginator. Terus cewek deket lu geter semua. Nah, daripada gua navigator, ini gua paginator. Navigator tuh. Tapi nama asli? Hah? Nama asli? Nama asli gua Richard Denny Nasonope. Oh, keren. Ya keren lah, gua keren nih Mas. Iya bener sih. Bener. Kecuali nyokap lu pasti ngomong gua gak keren, karena bukan anaknya gitu Mas. Benar. Kenapa enggak Richard Prus aja, Bang? Kenapa Denny Prus yang diambil? Karena panggilan gua Denny, bukan Richard. Gua pakai itu. Enggak pantas juga panggil Richard ya. Itu dia masalahnya. Komuk sama nama nggak masalahnya. Berat. Komuknya susah dicak masalahnya. Takut dia potong nasi kuning lagi lu. Anjing bubur merah lagi gue bubur. Nah kan lu sempat ngerantau ke Jakarta. Yang buat lu berani buat mengadu nasib di Jakarta gitu. Sedangkan lu di Jakarta tadi lu bilang lu jadi pengamen. Iya, gue punya mimpi sih. Gitu. Gue punya mimpi. Dalam artian gue punya mimpi. Jadi mungkin itu yang bikin
gue berani nekat ke Jakarta. Gue punya mimpi, gue punya dalam artian gue punya apa namanya karya yang mungkin bisa bawa gue lebih bagus lagi gitu ke depannya. Ternyata memang ya itu tadi kita kan nggak tahu ya. Semua kan sebenarnya udah digarisin kan. Cuman kita tinggal tunggu timingnya aja. Asal kita mau fokus, mau kerja keras, sama mau kenal orang. Benar. Itu aja. Kalau enggak susah. Iya kan? Makanya lo jangan bilang lo bisa, ntar lo yang bayar, ntar masuk surga gitu. Kalau lo nggak kenal orang dalam ya nggak masuk juga. Iya kan? Kenal orang dalam. Iya. Udah link orang dalam surga. Iya. Makanya lo nggak usah ngejudge orang gitu dalam artian lo gini lo ntar lo nggak masuk surga lo. Berarti bukan berarti lu pas ke Jakarta lu nggak tahu lu mau ngapain, tapi lu tahu emang. Gue tahu. Gue harus cari link sebanyak-banyaknya, kenal orang, terus bikin karya. Okay. Terus kalau orang-orang daerah yang ngelakuin pindah ke Jakarta buat ngaruh nasib cuma dia nggak tahu mau ngapain tuh gimana tuh, menurut lu? Ya kalau menurut gue sih goblok aja gitu, dalam artian gini. Boleh lah bertaruh, cuman kan kita harus tahu kapasitas kita. Benar. Ya kan, apa yang mau kita perbuat di sana, siapa yang mau kita tuju, apa impian kita. Kalau kita nggak punya itu ya percuma, sama dengan lo pergi perang bawa senjata. Iya. Gitu. Dan akhirnya lo berkarir di Jakarta. Kenapa milih musik, terutama ska? Kenapa gue milih musik? Karena memang gue basicnya memang di musik. Gue ke berangkat Jakarta juga gue pengen ngadu nasibnya ya gak lewat musik, lewat karya-karya gue. Kenapa ska? Karena gue udah terlanjur nyaman sama musik ini sih, sama Jamaikan musik sih sebenarnya. Gue ngerasa terpilih aja, dalam artian gue mungkin bisa jadi ya garda terakhir dalam artian pada saat orang lagi nggak berkarya gue masih ngerilis karya. Dalam artian gue pengen membantu mempertahankan eksistensi musik ini di belantika musik Indonesia. Iya. Mantap. Iya, dari kemarin-kemarin pas pandemi kan orang-orang ada kurang tuh ya dalam produksi musik. Dan gue masih rilis kemarin dan masih tur juga. Solo ya. Gue solo. Nah tuh menarik tuh bang, kan banyak nih musisi-musisi band-band yang akhirnya terpaksa vakum nih karena pandemi gini karena rata-rata band adalah membuat musik, goalsnya adalah manggung. Sedangkan lu tetap bikin itu menurut lu gimana? Jadi gini, kalau gue sih sebenarnya lebih karena musik gue adalah berbasis komunitas ya. Dan memang gue memang kenapa gue bilang kita harus mau kenal orang gitu. Pada saat kita sudah besar pun, pada saat kita diundang main kemana, kita harus kenal orang, kita harus menjaga database itu, kita harus menjaga jalinan itu. Jadi pada saat kita balik ke kota kita pun, kita masih tetap harus ada jaga komunikasi. Karena menurut gue komunitas adalah komunikasi yang berkualitas. Benar. Gitu, dalam artian berkualitas, dalam artian kita tetap menjaga silaturahminya. Gitu, tetap saling menyemangati, tetap menguatkan, memotivasi. Jadi pas selama pandemi kemarin gue coba kontak teman-teman yang memang bisa ngebantu gue untuk tour dan ya alhamdulillah puji Tuhan ada beberapa yang mau, dan sampai sekarang kira gue masih jalan. Jadi Kamis besok ini gue berangkat ke Sulawesi. Gue mau mulai tur Sulawesi gue sampai nanti closing mungkin rencananya Jayapura. Dari Sulawesi mulai dari tengah, selatan sampai utara, terus closing Jayapura. Mantap banget itu. Nah tapi gue bingung tuh, kita tuh kalau misalnya ke daerah-daerah lain nih, kita harus ngejaga komunikasi sama orang event aja, orang-orang yang buat bekerja, apa yang wanita-wanitanya juga kan? Wanita yang mana nih? Wanita yang ada. Kalau gue sih gini kondisinya. Kalau gue kan awalnya kan ikhtiarnya kan memang gue pengen bikin event di sana, dalam artian teman-teman menyediakan event dan mengakomodir gue dalam artian. Dan kalaupun memang ada seperti itu ya gue nggak tahu. Dalam artian gue kalau memang ada ya silakan, kalau nggak ada ya nggak. Bukan berarti kita tujuannya kan kita memang ikhtiar untuk usaha untuk dalam artian untuk bayar tagihan nih maksudnya gitu loh. Jangan sampai kita keluar sesuatu yang enggak buat yang enggak nih maksudnya gitu loh. Jadi ya iya dong gitu. Betul. Jadi sebisa mungkin jangan bayar lah kalau yang kayak gitu-gitu. Itu bang. Sebenarnya sih fokusnya lebih ke musik, lebih ke tour gua gitu. Kalau yang itu mah masukin rider saja ya. Kagak. Emang ada yang lu pernah gitu interview yang terus ridersnya ada gituan ya? Biasanya sih ini
apa ya, di luar. Iya. Oh, Ini, Di Riders tuh kan juga ada by gitu. chat. Di Raiders lo. Mana pernah emang pernah undang gue. Tapi gue pernah ngundang lu dulu Di zaman mana? gue SMA. Gue dulu SMA di Patnem kan. Gue bikin 46 itu di mana? di Gor Seskoal. Oh iya yang malam-malam itu. Iya. Bener. Tuh, Itu kalau nggak salah acara basket atau acara apa sih? Acara Cup sekolahan kan. Itu pertama kali gue ngeliat tuh di situ. Tapi bareng Monkey Boots waktu itu. Bareng Monkey Boots, iya, benar. benar. Bareng Monkey Boots. Bareng Monkey Boots situ gue ngeliat ini setengah banget ini vokalis. Asli. Padahal masih SMP tuh gue. Nyaru lagi. Padahal 98 dia yang majuin nih. Nah, gue kenapa gue majuin? Karena gue gak bisa mundur di belakang banyak banget orang. Gue bingung. Referensi band ska lu siapa Bang? Banyak gue. Yang paling nggak ada yang paling. Karena jujur kalau gue sih sebenarnya kalau gue dengerin bukan cuma dengerin Jamaican music ya, gue dengerin semua. Oke. Kecuali kata-kata lo gue nggak dengerin. emang nggak bagus Bang kata kita Bang. Iya. Nggak ada yang bisa diambil. Ya kan kagak ada quote-nya masalahnya. Karena kalau ngikutin quote kita juga nggak sukses Iya. hidupnya. Yang penting keras aja gitu. Iya. Bang, band ska lokal siapa ya? Band ska lokal banyak banget. Yang paling lu belakangan lu dengerin nih? Yang belakangan gue dengerin ini siapa ya? Yang belakangan gue dengerin itu Selain si Fagetos Bang. Bukan. enggak Fagetos dong. Udah nggak ska. Merpati. Merpati musik lagi. Tahu lagi gua. Sama Dadali tuh. Ya itu band-band yang burung-burung di situ. Aduh, gue bingung kenapa mereka bikin band namanya kayak gitu. Lagi hijau daun, fansnya klorofil. Iya makanya. Gue harusnya kalau hijau daun dia klorofil, jangan klorofil, Hulk udah. Fotosintesis. Kacau. Ya, tadi lu tanya apa? Gue lupa. Dari lokal. Oh dari lokal yang terakhir gue dengerin ya. Yang terakhir gue dengerin kemarin tuh siapa kemarin yang ngirimin itu gue gue kemarin dengerin si Brave Boy yang apa namanya Brave Boy lagi apa namanya featuring apa sama Begundal gue kemarin dengerin. Terus abis itu gue dengerin awal lagi kemarin ada Mr. Bones gue dengerin. Jadi band-band ska lokal sih. Yeah. Ska. Tapi kalau band-band ska sekarang tuh yang naik tuh siapa aja sih Bang, tau nggak sih Bang? Yang naik. Kan kalau kita nih Maksud gue sih bukan naik sih. Mungkin maksud bukan naik dalam artian masih eksis sampai sekarang. Masih eksis sampai sekarang masih banyak juga sih. Tipek masih eksis. Terus habis itu si teman-teman dari komunitas di tiap daerah juga masih eksis, masih sering masih rilis entah single, entah video klip. Kemarin ada si ya itu tadi Brave Boy, terus ada Mr. Bones kemarin. Mr. Bones itu band dari dia dari Kediri apa dari Nganjuk ya? Dia dari Nganjuk kalau nggak salah itu dia masih ini Soulja masih eksis, masih banyak yang eksis kok. masih oke. Tapi lu kalau ditawarin sama band dengan genre lain lu mau aja. Featuring gitu. Ya, metal. gue lihat dulu. Bandnya kayak gimana gitu. Gue khawatirnya kalau gue terima iya aja terus bukan masalah bandnya. Kalau gue malah bikin jelek ya mending nggak usah gitu. Gue mesti tahu kapasitas gue dulu dong gitu. Bisa nggak gue gitu ngeblend sama mereka. Itu jangan sampai jangan sampai gue ngancurin mereka gitu. Kelihatan maksain kan nggak bagus gitu. Tapi pernah sama yang di luar genre lu gitu pernah? Di luar genre itu belum kayaknya deh. Iya belum. Tapi kalau misalnya ada lu mau siapa? Ya itu tadi gua mau siapa? Iya siapa yang mau? Gimana sih? Kalian dari lu punya gitu. Oh enggak, gua belum kepikiran. Belum kepikiran ya. Belum Tapi kalau kepikiran. sama yang sekalian mah udah banyak lah ya. Enggak banyak juga sih, enggak banyak. Paling gua waktu pertama kali gua featuring sama Steven Jam, terus habis itu sama Momono, terus sama Brave Boy, terus sama siapa lagi ya? Udah itu kali ya? Oh, udah itu. Mantap. Lu pernah masuk band mana aja sih Bang? Gua bukan masuk sih dalam artian gua pernah punya band, gua pernah ngebentuk waktu itu Dancing Alaska itu tahun 99 gua bentuk tapi bubar 2002. Terus gua bikin lagi 2003 itu Nyirum Lambai, 2007 bubar terus gua 99 gua masuk sama 2009 gua sama Monkey Boots, 2016 gua 2016 gua keluar. Iya.
terus sekarang Dan lu solo. Nah ini kalau yang Ami ini solo kan ya? Bukan, ini punya Sandi Sondoro. Sandi Sandi Sondoro. Gue kira punya lu. Bukan, gue belum. Kemarin gue cuman dapat nominasi tapi nggak menang. Tapi ya itu menurut gue sih itu suatu kebanggaan dalam artian paling nggak gue diakui di Belantika Musik Indonesia. Benar. Udah Itu masuk aja. nominasi udah sulit. Iya, dalam artian paling nggak orang-orang udah tahu lah. Iya, Gue diakuin lah di benar. industri musik Indonesia, gue udah diakuin bahwa ada yang namanya Denny Pras. Dan itu ya pembelaan lu yang nggak dapat piala itu. Iya. Sebenarnya sih gue sih bodo amat dapat apa kagak sih sebenarnya. Tapi yang jelas kan Denny ya bisa masuk nominasi. Ami ya. Sombong gue sorry. Sorry, maaf ngeband berapa tahun? Udah masuk Ami? Udah masuk belum? Aduh. Makanya lebih semangat. Tapi itu masuk nominasinya apa emang? Apa? Penyanyi solo terbaik? Enggak, kategori penyanyi Skari dan penyanyi Nostalgia. Skari dan Nostalgia. Dari semua band tadi yang lu sebutin, yang paling kesannya paling gede dah. Nah, ya Steven lah. Kalau nggak ada dia, gue nggak mungkin bisa kayak gini. Karena Mas Bro itu si Tepeng ini, Steven ini, dia yang buat gue kayak gini. Dia yang support gue pertama dari gue berangkat, dari pertama kali gue berkarir di Jakarta, dia yang support. Oke. Gue awalnya pas di Jakarta ketemu dia nih. dia yang bawa gue ke Jakarta, dan dia yang pertama kali memberikan rumahnya untuk gue singgahi, dalam arti gue tinggal di situ gitu. Dia yang memperkenalkan gue ke orang-orang gitu. Ini loh ada yang namanya Denny Pras gitu. Nah bang, tapi kan lu banyak masuk band bubar gitu. Semua gara-gara lu ya? Enggak, lo tau nggak kenapa gue kayak gitu? Kenapa itu? Karena mereka nggak ngatasin. Mereka nggak kuat gitu maksudnya. Iya, gue terlalu keren masalah itu loh masalahnya. Nggak bisa. Iya, mau gimana lagi? Denny Pras gitu maksudnya. Iya, berat sebelah jadi enggak. Sombongnya dapet. Oh gimana gitu? Emang gue lahir emang gimana? Gue emang Sebenarnya lahir. bukan lu yang keluar, tapi lu yang ngeluarin mereka. Kagak, sebenarnya gue yang dikeluarin. Gak betah mereka. Aduh ini waduh ini nggak bisa, ini terlalu keren nih. Tapi tetap kan komunikasi. Oh tetap. Ibaratnya kan kalau gue ngeband itu kan gue di perusahaan, kalau gue solo berarti gue keluar jadi wira swasta itu aja. Benar. Gitu Dan sih. nggak dibagi-bagi ya? Bagi-bagi. Lah gue punya player masa. Oh iya. Kalau situ kan bukan player, situ player. Tapi dari semua band yang udah lo masukin, Gue masukin gimana? lu pernah ada di dalam. Oh iya. Lo nggak tanya kenapa gue keluar dari band itu? Nggak tahu. Lo nggak pengen tanya kenapa gue keluar? Ya karena waktu itu gue di dalam, makanya gue bisa keluar. Kalau gue nggak di dalam, gue nggak bisa keluar. Gue keluar dari mana? Orang gue di luar. Jokes mau bapak. Sudah terlihat. Dia umur 40-an gitu. Anjing 76. Masih kalau ketawa. Jelita gue. Oh jelita. Jelang 50 tahun. Anjing. Seneng kan lah? Iya dong. Lihat orang tua Lagi cakin orang tua. Brengsek. Habis dari sini kita pulang kebakar. Durhaka gitu. Baik-baik lo. Jadi batu lo. Paling kundang loh. Batu ginjal lagi lo. Kalau kutuk lo jadi kencing batu. Ya. Mau lo. Kemarin temen gue dikutuk jadi singa benana. Oh iya? Raja singa. Tapi keren kalau di luar negeri dia Lion King. Oh iya. Raja singa. Oh, iya. Nah bang, kalau di industri ska sendiri nih, lu pas solo juga lu bawain ska juga? Iya bawain karya gue sendiri sebenarnya. Bawain karya sendiri itu, lu yang nulis semua? Iya, gue yang nulis, gue yang dalam artian gue sebagai music produsernya juga gitu. Tapi ada perkembangan gitu masih bang, kayak ska apa? dulu sama sekarang? Iya ada bedanya nggak sih? Ada bedanya Ska nggak sih? dulu lu. Bedanya kayak gimana ya? Kalau gue bilang sih bedanya adalah mungkin kalau sekarang sih lebih gampang, dalam artian lebih gampang promo karena semua media sosial udah banyak. Terus kalau dulu kan kita mesti datang ke acara, harus ketemu sama orang-orang. Kalau sekarang kan kita bisa gunain sosial media gitu. Sebenarnya kadang jadi pertanyaan gue tuh bang, kenapa sih lagu dulu nih
lebih gampang diingat gitu dibanding lagu sekarang. Lagu dulu ya. Iya. Dulu belum ada orang loh, baru dinosaurus sama Ya malu. Dulu masih tanah kosong, Bang. Sama gue. Lu kan dulu ada dinosaurus gue, bukan Flintstone gue. Iya. Bukan penghulunya ada mawar. Iya gue. Ularnya tahu yang ngasih gue. Wah, makan lo. Kasih Adam sono. Yang nongol Adam Suseno aja. Sama Inul. Gue ansat. Orang tua ada PA berarti kan udah sehat. Kebanyakan kena trompet di kuping begini Bu. Iya, sangka kalah. Banyak kenceng. Nah itu balik ke pertanyaan tadi. Apa sih tadi pertanyaan dulu, Pak? Balik, Bang. Balik biar nggak gosong. Ya. Tempe. Kenapa musik-musik ya kayak Enggak sebenarnya gini. Bukan mudah diingat karena memang kebanyakan musik dulu itu liriknya simple. Oke. Liriknya simple dan to the point. Nah, itu kenapa mungkin salah satu yang bikin gue survive sampai saat ini karena lirik-lirik yang gue tulis semuanya gampang dan mudah dicerna. Oh, benar. Itu sih. Jadi gitu. penonton juga pasti gampang sih ngelong. Kayak gitu. Berarti Ya kan kalau lo bikin lagu terus kayak ayat kursi kan susah, mau singelongnya ya kan panjang. Apalagi lu Yasin panjang kan liriknya nggak bisa. Jadi memang lirik-lirik yang memang harus benar-benar gampang diingat gitu. Jadi nggak harus terlalu kelas banget tapi yang penting gampang diingat. Kelas banget boleh tapi paling nggak orang gampang untuk itunya untuk pertama untuk menyanyikannya, untuk mencernanya apa maksudnya gitu kan. Lirik itu kan pesan. Benar. Jadi kalau memang pesannya pas kan tujuan kita bikin musik itu kan bikin lirik itu kan bikin lagu itu adalah menyampaikan pesan. Iya, betul. Jadi kalau pesannya kalau pesannya nyampaikan berarti ya suksesnya kan di sini. Benar. Gitu. Benar. Setuju. Bang, lu banyak tato terus di belakang lu ada nomor 24. Maksudnya apa, Bang? Iya karena kalau gue banyak tetek gue bingung. Mending gue banyak tato. Jadi tukang boba. Di sini. 24 itu tanggal lahirnya anak gue. Tanggal lahirnya si Raga anak gue yang pertama. Udah bisa coli dia sekarang. Kayaknya sih udah. Cuman gue nggak pernah mergoking itu, Belum lah ya. Belum. Janganlah abang. Iyalah, Bang. Ya kalau dia mau kayak gitu ya nggak apa-apa sih gitu. Ya lu ajarin lah. Diajarin gue bapak gue. Asik gini. Salam buat bokap lo ya. Terbaik bokap lo. Keluarganya udah hancur deh. Belum. Keluarganya masih sehat teman, otak-otaknya pada hancur. Udah cerai bapak lo sama ibu lo? Kagak. Oh, lagi mana hancur? Tiba-tiba jadi gosip. Otaknya maksudnya. Otaknya. Terus lo nggak pernah nanya sama bokap? Ngapa jadi gue di interview, Bang? Kan lu yang mau gue tanya-tanya. Gitu. Kan jadi bongkar Kagak, keluarga. gue kagak karena dia bilang keluarga lu udah hancur, maksud gue ya hancurin sekalian lah maksudnya. Keluarganya harmonis tapi pikirannya ya hancur. Oh gitu. Iya. Lu bilang aja kalau hancur nggak apa-apa. Jakarta keras men. Iya. Asal jangan pas sedih lu ngeliat tangan aja. Iya. Silat-silat keluarga lu lah. Dihancurin terus keluarga gue. Bang, kalau lu kan sering bikin lagu segala macem. Biasanya kalau bikin lagu tuh lu inspirasi itu dari apa? Asal nulis aja gitu. Enggak, sebenarnya Karena kalau ada beberapa yang kadang ngisi lagu, gua iseng aja gua nyanyiin jalan terakhir mau gua catat gitu ada. Iya. Gue kadang juga gitu. Gue kadang juga kayak gitu. Jadi kadang ya pas lagi Vespaan atau pas lagi kemana tiba-tiba gue ada kayak nada terus gue humming tiba-tiba ya udah. Tapi kan gue pasti minggir tuh gue rekam. Kadang juga gue pas lagi santai karena kan kalau bikin gitu kan tergantung mood kan. Kalau moodnya bagus ya itu, kalau moodnya bagus. Nah, kalau dari kan lu berkarir dari tahun 99 lah. sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Dari beberapa tahun itu gitu. Manggung di mana yang paling Ajib dah. Kalau gue sih sebenarnya semua nggak ada bedanya dalam artian setiap kota itu punya vibe sendiri. Semua menurut gue sih semua spesial. Dalam artian tiap kota punya vibe tersendiri terus dengan orang-orang yang memang berbeda. Jadi memang kalau menurut gue setiap kota itu
keren gitu. Yang ada memorable yang kurang enak gitu ada. Ada sih waktu itu main di Bogor waktu masih sama band ya. Iya. Kita main di Bogor, kita pulang kita dapat motor. Itu mah enak. Bang. Itu mah enak. Tapi kan nggak dibayar, dapatnya motor. Oh, tuh orang motor. Supra ya. Shogun aja. Jahat banget. Lu berapa Shogun? Ya mau gimana? Benar. Terus pernah waktu itu juga gitu dibayar kamera. Jadi kayak gitu, bukan dibayar, dalam artian mereka belum bisa, jadi mereka menjaminkan. Nggak gede lah gitu. Menjaminkan ini lo pegang dulu, nanti kita bayar. Ya itu wajar lah kayak gitu. Akhirnya lu naik Shogun tuh seben ya? Iya. Iya. Satu motor 8 orang. Jadi atraksi jadinya. Obat. Makanya band lu bubar ya gara-gara Shogun. Iya. Gimana? Kagak bisa dicak soalnya Shogun. Jokol 4 juta gitu. Bagi 8 orang dapat berapa? Bodong. Juga. Oh, jadi emang benar-benar ya masing-masing panggung punya memori masing. Iya, punya memori masing-masing. Jadi, kalau ada enak ada kagaknya deh. Rata-rata sih mau berkesan buat Sebetulnya. Dan lu kan lagi ngadain tour juga nih sekarang. Iya, mau ngadain tour di Sulawesi dan Papua sama Denmark juga kan. Wow. Denfrus. Danny Cruz. Lagi ngadain apa namanya? Tour Sulawesi sama Timur. Apa yang Indonesia Timur? Komunitas ska tuh segitu luas sih bang? Sebenarnya bukan komunitas ska sih, dalam artian kalau gue sih, karena kalau gue berkomunitas, gue kumpul dengan semua komunitas musik dan komunitas apapun, mulai motor, Vespa, semua komunitas gue kumpul. Lu bapak kebudayaan, gue bapak komunitas. Wah, kacau kalau gini nih. Tetua komunitas. Waduh, gawat kalau kayak gini. Semua komunitas. Waduh, gawat kalau kayak gini. Bukan, gue cuma pelaku komunitas aja sih. Dalam artian gue ngejaga, karena emang itu yang gue jaga. Kalau gue cuman kumpul dengan, misalnya gue main Jamaikan musik atau main ska doang, kalau gue cuman kumpul sama ska doang ya di situ aja sebenarnya. Iya, seberapa banyak sih orang ska itu. Tapi gue kumpul dengan banyak orang, makanya gue kumpul dengan banyak skena musik, terus habis itu dengan komunitas motor, komunitas Vespa, komunitas budaya. Jadi mereka yang membantu gue dalam tour ini. Oh, jadi emang ya nggak cuma sekedar ska doang gitu ya, makanya lu bisa tetap survive sampai sekarang karena lu banyak kenal orang-orang komunitas gitu. Nah, tips biar bisa kenal orang baru kalau dari lu gimana? Ya perkenalkan diri lu. Apalagi kan Indonesia sono beda-beda kadang. Bener, ya yang jelas gini loh. Kalau lu pengen kenal orang baru ya perkenalin diri lu. Tapi lu pernah ini kayak SKSD banget dulu. Iya. Gua digituin. Lagi mana sih mereka ngundang gue? Iya benar. Iya juga ya. Gue diundang masalahnya. Ketengil. Anjing gue artisnya. Entot. Tapi gue pernah punya pengalaman anjing. Serius. Jadi ada salah satu kampus di luar kota. Jakarta Timur. Jadi waktu itu gesternya gue memang. Cuma salahnya waktu itu adalah, bukan salahnya juga sih, memang mungkin waktu itu memang gue. Jadi gesternya gue sama satunya es coret. Anak-anak berangkat dulu dari kantor dipakai mobil. Gue dari rumah karena deket kan, Vespaan gue. Cuman anak-anak nyampe duluan. Jadi gue nyampe gerbang, anak-anak udah dalam nih. Nyampe gerbang, saya nggak boleh masuk gue. Terus gue bilang, gue gestarnya. Oh, kalau nggak ada ID card nggak bisa masuk kak. Gue gestarnya. Tetep kak, nggak bisa. Oh gitu ya. Ya udah, kalau gue pulang nggak apa-apa ya. Gue bilang gitu. Ya nggak apa-apa kan kakak nggak punya ID card. Oke. Lu pulang dulu. Gue selah motor, pas banget manajer gue telepon, di mana Mas Den? Di depan gue mau balik pulang. Lu ngapain? Nah gue nggak boleh masuk, gue udah bilang ke saya, ngentot seriusan lu. Dipanggil ketua panitia, kasih tahu tuh, samperin ikut gue. Saya gimana lu tahu dia udah bilang, tapi kan dia nggak punya ID card. Tetap. Tuhannya diikat. Susah emang. Anjing, biar profesional. Itu keren. Dia ada bodo amat lu, Pak. Nah, justru kayak gitu-gitu tuh yang keren. Iya. Jadi apa ya, dalam artian kayak
kalau kayak biasanya kan serius. Kalau biasanya kan iya serius enggak. Mas gue justru orang-orang kayak gitu itu yang penting dalam bisnis pertunjukan. Iya. Karena apa? Karena kadang ada band-band yang ngaret, nggak datang terus masih oke nggak apa-apa lu ngaret. Kan harusnya nggak boleh kayak gitu. Kalau gue sih gue emang nggak ngaret, cuman karena emang gue datangnya kebetulan nggak barengan. Tapi bayangin kalau ada orang-orang seperti itu, acara pasti tertib. Benar. Iya. Nggak akan ada molor, nggak ada gitu. Betul. Nggak ada jebolan juga Iya. Gue nggak tahu siapa waktu itu namanya, yang jelas kalau lo nonton ini gue salut, gue hormat, terima kasih banyak. Mantap. Serius. Lo laku keren, serius. Tapi lu tetap nggak boleh masuk juga kan? Masuk sama ketuanya. Ya jebol dong dia. Iya. Tapi tetap keren kalau Dia tetap dia cuma kalah hierarki aja dia, kalau oke ketua oke. pasti tuh maba tuh pasti. Tapi keren serius. Udah riset. Pasti kedua acara yang penting ada editor jangan masuk ya. Iya, tapi kan dia kan bener dong, itu tugas dia. Itu keren. Sudah lama ya nggak ngalamin kayak gitu ya. Iya. Siapa? Kita musisi-musisi yang lain juga. Kalau gua Apa mau ngomong kayak gitu vibe sekarang? Oh iya. Kalau gua kan masih manggung, yang lain kagak manggung ya bodo amat. Salah sendiri nggak manggung, suruh siapa ya? Kalau gue sih masih manggung, mohon maaf ya. Gue keren, mau gimana lagi? Makanya Iya bang, emang lu tuh ada planning untuk kedepannya nggak? Maksudnya untuk di musik lo gitu? Iya. Karena kondisi kayak gini, kalau gue sih tetap mau album, tetap mau jalan. Terus habis itu sebenarnya kan gue kemarin kan emang dari tahun kemarin kan karena pandemi sih sebenarnya kan semua berantakan kan. Tur Eropa juga berantakan kemarin. Makanya mudah-mudahan kalau ini udah kebuka, gue bisa ngelanjutin itu tadi merealisasikan itu tur gue yang ke luar negeri gitu maksudnya. Gitu. Karena impian gue adalah datang ke Jakarta bukan cuma pengen lihat Jakarta. Begitu gue udah gede di Jakarta, bukan tujuan impian gue bukan cuma pengen lihat Jakarta, gue pengen lihat Indonesia. Pada saat gue udah lihat Indonesia ya gue nggak cuma pengen lihat Indonesia doang nih, gue harus lihat dunia lain gitu loh, dunia luar gitu. Kalau dunia lain hari panca. Pakai kupluk. baru dikawin larang. Ya. Mau kawin dilarang lagi. Tapi lu pernah manggung sampai ke luar negeri yang kayak Eropa gitu? Eropa Kayak Kumbu. Payak Kumbu Padang. Bukan, gua. Eda dong. Sibolangit. Belakang Purwodadi. Gue sih paling jauh, tapi waktu yang paling jauh sih Belarus. Cuman waktu itu gue ngurusin teater dan musiknya. Belarus. Kalau yang turan musik sendiri, gue paling jauh masih Taiwan. Oh Taiwan. Di Taiwan. Lu nyanyi sekarang sambil song sound Enggak. Pakai baju I love Taiwan. Ada mangga dua banyak. Tapi kalau di Taiwan itu yang nonton orang-orang Taiwannya apa? Enggak. Karena itu waktu itu festival jadi memang banyak ya dari banyak negara sih, dari banyak negara. Gue main waktu itu pun sama playernya juga yang ada yang dari LA, ada yang dari New York, terus ada yang dari Hungary, terus ada yang dari situ deh gue lupa. Tapi tuh lu nyanyi dengan lagu lu sendiri? Lagu gue sendiri. Enggak di bahasa luarin kalau kayak waiting gitu. Wah, nggak jadi Keep calm gitu. Anjing, nggak pakai celana. jadi emang gue bawain karya gue sendiri, bawa lagu-lagu gue sendiri. Paling sama cover yang mereka tahu. Oke. Gitu, tetap bahasa Indonesia sih. Kadang mereka itu memang kadang, ya gue bilang kenapa musik itu bahasa universal karena memang menyatukan. Benar. Gitu. Jadi ya lu bisa menikmati musik walaupun bahasa ya bahasa. Benar. Ada berita baru dari siapa ya? Ya tentang konser musik mau diadakan kembali. Iya. Tanggapan lu gimana, Bang? Tadi kan Pak Sandi kan Ya semoga itu bisa terrealisasi gitu, dalam artian mungkin memang dengan prokes yang memang yang ketat, tapi paling enggak kerinduan teman-teman musisi dan teman-teman khususnya yang pekerja musik dan pekerja event ya bisa segera bekerja kembali, karena kondisinya kan kita ini terdampak paling awal gitu. Pulih juga kita paling akhir jatuhnya kan, semua udah pulih. Cuman ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa ya terrealisasi, tapi mungkin bukan dengan skala yang memang terbatas dulu, tapi karena memang kita sudah lama berhenti, jadi mungkin kita harus
ya mulai dari nol lagi atau gitu. Ya mudah-mudahan secepatnya lah. Itu harapan besar lu Bang untuk ya untuk jadi mohon maaf yang main mas virtual ya, gue udah tur-turan depan banyak orang. Dan gue masih manggung, mohon maaf saya batin. Jenifras terbaik. Tapi lu virtual pernah Bang? Sekali doang, 2 kali. Sekali gue bikin sendiri, terus sekali gue diundang sama TV waktu itu, sekali kemarin sama Scar Project, terus habis itu enggak gue. Lainnya gue manggung off air depan orang, orang joget, ngesleng. Jenifras, kalian virtual terus. Bangun depan kamera. Keringetan kagak masuk angin ini ya? Teriaknya pakai sound effect. Pemirsa, Banyak amat tuh. Tapi emang virtual bener-bener kurang banget. Iya kurang lah. Apalagi orang juga sekarang ya daripada gue nonton virtual mending nonton YouTube lah. Itu dia, karena pertama virtual kan kita nggak dapat chemistry yang dari vibe dari penonton langsung kan. Getaran energinya kan. Apalagi lagu-lagu lu kayak butuh vibe penonton. Iya benar. Makanya gue masih tur-turan, masih main depan banyak orang gitu maksudnya kan. Yang lain kan kagak. Gimana gitu. Mudah dikit gue jitak. Gimana? Yang dua. Gue masih muda. Iya benar. Iya. Kalau manggung di Jakarta terakhir kapan berarti? Terakhir gue manggung di Jakarta, gue jarang manggung Jakarta malah. Malah jarang ya? Gue banyak kan di luar kota sama luar pulau sama luar negeri. Gue luar negeri terus. Internasional gue. Ini sombong banget. Timor Leste kan. Tapi memang sih. Internasional juga udah di pensi sekolah sono. Gue main di luar tahu. Luar Batang. Di luar nikah juga. Sembarangan lo. Oh justru malah di Jakarta jarang. Gue jarang di Jakarta, gue jarang. Lebih sering di luar. Gue terakhir Jakarta itu Synchronize. Synchronize tahun 2019 kan? Oh 19. 2019 Synchronize. Gue terakhir Jakarta, terus udah habis Synchronize itu, terus gue main di mana ya? Main di Kalimantan kalau nggak salah. Terus habis itu malam tahun baru gue main di sini. Malam tahun baru 2019-2020 itu di Ancol. Eco Park. Bukan di Eco Parknya, di apa? Yang itu? Ya situ yang pinggir laut itu. Pulau Bidadari. Bukan. Pulau Berdarah-darah. Ada. Di situ apa? Di Ancolnya pokoknya di pinggir pantai situ. Atlantis. Itu. Bukan Seaworld. Main sama penyu tuh. Di situ terus tanggal 2-nya gue berangkat ke Malaysia, tur 3 minggu di sana. 3 minggu di 10 kota di Malaysia. 9 kota. 10 kota di Malaysia. Balik Jakarta itu Februari, terus Februari akhir sampai sebelum lockdown itu gue tur Jawa Timur sampai Bali. Gue balik dari Bali lockdown terus sampai sekarang, tapi gue masih tur-turan lagi. Oke. Gitu, yang lain nggak tur. Tetap ya dengan pride yang lain nggak tur bro. Nah ini Bang, untuk mungkin lo ada pesan atau untuk musisi-musisi teman-teman musisi di Indonesia, kan tadi lo sempat bilang tetap bisa survive. Bisa survive, terus lo bilang kalau lagi kayak gini ya lo harus gerak sendiri, nggak boleh nunggu diundang, akan bisa. Itu lo ada pesan-pesan yang buat mereka? Ya intinya tetap bergerak, tetap berkarya, tetap optimis bahwa semuanya bakal berubah jadi lebih baik dari sekarang gitu. Fungsinya dari karya dan pergerakan adalah itu menjaga eksistensi kalian, baik di media ataupun di komunitas kalian. Gitu ya, gue sih berharap tetap semangat, tetap berpikiran positif bahwa semuanya bakal berubah jadi lebih baik. Jadi rezeki jalan terus lah kalau mau berusaha gitu. Iya dong, gitu. Dan tetap jaga koneksi itu yang penting. Iya, tetap jaga koneksi, tetap jaga jaringan dari situ, dari koneksi, dari jaringan. Jadi tetap jaga itu tadi, jaga koneksi, jaga jaringan gitu. Jadi jangan sombong-sombong kalau udah jadi artis Bang. Kita harus kenal sama yang lain. Iya dong, sombong. Mau artis mau siapa kek? Kalau sombong lu mati ngubur sendiri, tahu mau lo. Iya. Cuman lu sadar nggak sih Bang, tadi lu sombong? Ntar lu ngubur sendiri ya. Manggung terus, astaga. Lu ngubur sendiri lu. Tapi
gimana? Tapi beneran kan gue? Iya. Nyata kan ada kan? Iya. Buktinya ada kan? Iya mau gimana jadi? Berarti itu emang bukannya sombong tapi fakta aja. Iya fakta aja. Fakta yang Kadang-kadang fakta juga gue nih. Ya udah bang, baterai kita habis. Oh, Thank you nih. Terima kasih Nice banyak. talk, yoi bang. Terima kasih banyak buat Jakarta Keras. Tetap Prince keras. of Ska. Yoi, Terima kasih banyak. sebuah kehormatan nih. Karena Gua jujur juga. kita nih anak-anak yang dulu ngefans sama lu juga pasti. Sekarang udah gak ngefans. Udah Biasa. males banget. Anjing. Nggak pakai celana. Udah nggak muncul di inbox nih. Iya. Gue DM aja ngapain inbox. Gue DM. Hari gini loh. Oke, thank you terus Terima kasih banyak ya, Bang, sehat-sehat Denny Fresh ya. dan terus berkarir Bang. Terima kasih Jakarta Semoga Keras. ntar kita bisa manggung-manggung di acara kita kalau kita ngadain acara. Ayo dong. Thank you buat teman-teman yang udah nyaksin interview nekat bareng Bang Denny Fresh. Sampai berjumpa lagi di Jakarta Keras. Yoi.